Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibadillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Salam sejahtera untuk kawan-kawan sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad SAW. Saya Wahyu Saifuddin hendak memaparkan atau mempresentasikan tentang istri-istri Nabi yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Ada setidaknya 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama yaitu kisah-kisah atau tokoh-tokoh yang menjadi istri para nabi yang dijelaskan oleh Al-Quran, ada siapa saja. Kemudian yang kedua, nilai-nilai ideal moral daripada kisah-kisah tersebut. Sementara yang ketiga yaitu nilai-nilai atau konstruksi kesetaraan gender yang diceritakan secara tersirat atau tersurat dalam ayat-ayat tersebut atau kisah-kisah yang direkam oleh Al-Quran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang siapa saja istri-istri para nabi yang dikisahkan oleh Al-Quran. Setidaknya ada 9 tokoh yang diceritakan oleh Al-Quran yang diceritakan baik. Dia memiliki penilaian yang bagus. Kemudian ada 2 tokoh yang diceritakan secara buruk. Jadi totalnya ada 11 tokoh. Adapun tokoh yang pertama yang diceritakan oleh Al-Quran yaitu Siti Hawa, istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Kisah ini diceritakan di dalam surat Thaha 117, kemudian ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 35 sampai dengan 39. Kemudian ada juga di surat Al-A'raf. Siti Hawa yang merupakan istri Nabi Adam merupakan seorang yang kerap ditafsirkan menjadi orang kedua. Kenapa? Karena dalam beberapa tafsir dikatakan bahwasanya diciptakannya Nabi Adam itu lebih dahulu daripada Siti Hawa, dan Siti Hawa merupakan perempuan yang diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Oleh karena itu Siti Hawa menjadi seolah bagian daripada Nabi Adam, dan kemudian karena penafsiran yang seperti ini membuat seolah-olah laki-laki itu berada di atas angin daripada wanita, atau wanita menjadi bagian daripada laki-laki. Adapun yang kedua yaitu kisah daripada Wa'ilah, istri daripada Nabi Nuh, dan juga Wahilah. Wahilah daripada istri Nabi Nuh dan juga Wa'ilah istri daripada Nabi Lut. 2 tokoh ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 10. 2 tokoh ini termasuk contoh yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya 2 tokoh atau 2 istri daripada Nabi Nuh dan Nabi Lut ini dia adalah orang yang durhaka karena telah berkhianat. Adapun pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh itu menganggap atau mengatakan bahwasanya Nabi Nuh ini adalah orang gila. Kemudian istri Nabi Lut ini berkhianat dengan memberitahukan kedatangan para tamu yang merupakan malaikat kepada Nabi Lut, kepada kaum Nabi Lut. Hal ini menjadi suatu pengkhianatan. Dan kemudian keduanya juga mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaan tersebut. Kisah ketiga adalah kisah daripada Siti Sarah dan juga Siti Hajar, istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah adalah orang yang sabar. Diceritakan di dalam surat
Hud ayat 69 sampai 76. Di situ Siti Sarah diberikan kabar gembira tentang kelahiran anandanya, yakni Sayyidina atau Nabi Ishak alaihissalam. Berkat daripada kesabaran karena berlama-lama hidup bersama Nabi Ibrahim namun tak kunjung diberikan momongan. Kemudian ada juga cerita daripada Siti Hajar. Kisah yang paling terkenal ketika beliau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di antara bukit Safa dan Marwah, hingga kemudian beliau berlari-lari. Adegan lari-lari tersebut kemudian menjadi salah satu ritual dalam ibadah haji. Itu kisah Siti Sarah dijelaskan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Adapun yang selanjutnya, nomor selanjutnya yaitu kisah Sofura, istri daripada Nabi Musa alaihissalam, yang dijelaskan di dalam Quran surat Hud ayat 99 sampai 111. Sofura merupakan salah satu daripada putri Syekh Al-Madian atau Nabi Syuaib yang dinikahkan dengan Nabi Musa. Diceritakan bahwasanya Nabi Musa sedang perjalanan menuju Madian, hingga kemudian ia bertemu dengan ternak yang membutuhkan air, kemudian ia memberikan air itu. Dalam hal itu, waktu itu Sofura tidak bisa atau tidak punya kemampuan untuk memberikan air pada ternak kala itu. Hingga kemudian Musa sanggup dan dibawalah Musa kepada Syekh Al-Madian untuk kemudian diceritakan dan kemudian dipekerjakan di dalam peternakan itu selama 8 tahun atau 10 tahun. Selanjutnya yaitu kisah istri Nabi Sulaiman, Ratu Balqis. Ratu Balqis merupakan penguasa daripada kerajaan Saba yang pernah dalam kisahnya memberikan Nabi Sulaiman hadiah berupa 100 keping uang perak dan juga emas, kemudian 100 budak dan juga mutiara. Nabi Sulaiman dalam diceritakan dalam surat An-Naml ayat 28-44 mengirimkan surat kepada Ratu Balqis agar bertaubat. Ratu Balqis di dalam kisah itu diceritakan ia menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan agar memindahkan singgasananya ke tempat kerajaan Nabi Sulaiman agar Ratu Balqis ini sadar bahwasanya kekuasaan Allah ini sangatlah hebat. Selanjutnya ada kisah Asya, istri daripada Nabi Zakaria alaihissalam, yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Maryam ayat 2 sampai 11. Di sini Asya ini hampir sama ceritanya dengan Siti Hajar karena sudah lama hidup bersama dengan Nabi Zakaria dalam payung ketaatan. Akhirnya keduanya diberikan momongan, yakni Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian selanjutnya kisah-kisah Aisyah, Hafsah dan juga Zainab, istri daripada Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya terekam dalam surah Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 4 sampai 6, kemudian surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 34 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Semua cerita tersebut menjelaskan bahwa banyak istri daripada para nabi ini yang berlaku baik, yang dalam artian dia berbakti kepada syariat, berbakti kepada titah-titah Tuhan. Tapi ada juga dua yang kemudian berkhianat dan dianggap durhaka, orang-orang yang celaka dan masuk neraka. Begitu. Dari semua kisah-kisah tersebut ada beberapa analisis ideal moral tentang tentang akhlak, kemudian sosok ideal mengenai seorang wanita. Yang pertama adalah
mengakui kesalahan dan meminta maaf atau bertaubat sebenarnya. Ini terekam dalam kisah Hawa bersama Nabi Adam yang hidup terlunta-lunta setelah dijatuhkan dari surga ke muka bumi. Siti Hawa berani mengakui kesalahannya karena telah melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati buah khuldi, lalu meminta ampunan kepada Allah hingga kemudian akhirnya diampuni. Kedua, nilai ideal moralnya yaitu bersabar dalam menjalani hidup. Kisah daripada Siti Sarah, Siti Hajar, kemudian kisahnya Asya, ini menunjukkan bahwasanya selayaknya manusia pada umumnya dan kemudian perempuan pada khususnya meniru tiga contoh ini, karena mereka ketika dalam kesulitan seperti apapun, ketika mereka sedang dalam keadaan sulit, mereka mampu bersabar. Dan yang cukup mencengangkan Siti Sarah yang mempersilahkan agar Nabi Ibrahim menikah kembali. Adapun juga yang cukup menyayat hati ketika Nabi Ismail kecil bersama Sayyidah Hajar berada di antara Bukit Safa dan Marwah. Legenda munculnya air Zam-Zam ini memberikan pelajaran juga agar kita senantiasa bersabar dan juga mau berupaya. Kemudian nilai ideal moralnya adalah adil dan bijaksana. Istilah adil dan bijaksana ini layak sebenarnya disematkan kepada istri daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Ratu Balqis. Ratu Balqis berhasil memimpin negeri Saba dan membuat negerinya makmur hingga kemudian kira-kira kerajaannya besar dan bisa dijadikan dikatakan setara mungkin dengan kekuasaannya Nabi Sulaiman, karena ketika itu juga Nabi Sulaiman hendak mengirimkan kira-kira kalau diimajinasikan, dibayangkan hendak mengirimkan pasukan untuk berperang, namun kemudian secara persuasif suatu Balqis tidak menerima tuntutan itu. Selanjutnya yaitu jangan berkhianat dan menyeleweng. Ini sebenarnya cukup moral sekali, penuh dengan cerita-cerita moral tentang istri Nabi Nuh dan Lut yang melakukan pengkhianatan kepada syiar dakwah, sebenarnya bukan syiar dakwahnya kedua nabi tersebut, hingga kemudian dari pengkhianatannya ia kemudian terperosok ke lubang dosa dan kemudian direkam oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang celaka. Oke, di poin ketiga saya ingin memaparkan nilai-nilai kesetaraan gender atau konstruksi kesetaraan gender yang ada dalam kisah-kisah tersebut. Maksud daripada konstruksi atau nilai di sini, pertama, ada sebenarnya kisah-kisah yang tersirat ataupun tersurat menyatakan bahwasannya kisah tersebut ada hikmah kesetaraan gendernya. Pertama yaitu kisah Ratu Balqis. Ini ada ada suatu pesan tersirat bahwasanya perempuan pun bisa menjadi pemimpin. Dia bisa berkecimpung dalam bidang politik, bahkan bisa memimpin negerinya agar subur gembur. Itu kemudian berbeda dengan ideal seorang pemimpin Islam klasik atau mungkin Islam konservatif yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, karena jika perempuan menjadi pemimpin, begitu kira-kira hadisnya, maka kelak akan hancur. Tapi dalam Al-Quran sendiri, Ratu Balqis yang menjadi pemimpin tidak demikian. Ini menjadi wacana pembanding daripada statement tersebut.
Selanjutnya itu Safura. Safura telah menunjukkan kesetaraan dalam bidang ekonomi. Ini terlepas daripada konteks perempuan ditindas ketika jadi buruh dan lain sebagainya. Tapi Islam klasik atau Islam konservatif mengatakan bahwasanya banyak dari perempuan ini dilarang untuk keluar rumah dan agar pekerjaannya di rumah saja. Tapi kisah Nabi Musa, kisah daripada istri Nabi Musa yaitu Safura tidak demikian. Dia menggembala kambingnya, kemudian bertemu Musa yang membantunya, dan dia bekerja dengan Musa. Dikatakan bahwasanya Musa kemudian, kalau mungkin istilah sekarang ya, disuruh bekerja, dikontrak kerja gitu dengan Syekh Al-Madian selama 10 tahun, kemudian dinikahkan. Dalam pemikiran Barbara Freier ini cukup mencengangkan juga, bahwasanya Islam konservatif sering mengatakan tetap boleh, misalnya yang kontemporer yang mengatakan boleh bekerja asalkan tidak ada asosiasi dengan laki-laki. Akan tetapi dari kisah Nabi Musa sendiri pun laki-laki dan bekerja dengan Safura yang notabene kemudian menjadi istrinya. Selain dari konstruksi tersebut, ada pula kisah Nabi Adam yang ditafsirkan secara agak timpang kira-kira begitu. Karena ada satu surat, misal surat An-Nisa, yang mengatakan tentang awal mula kejadian. Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran mengatakan bahwasanya di surat An-Nisa ayat 1 ada kata nafas di situ yang ditafsirkan oleh banyak mufasir sebagai Adam. Maksudnya di dalam ayat itu kira-kira menjelaskan bahwasanya Adam ini diciptakan lebih dahulu dan kemudian dari Adam ini diciptakan Hawa. Pemahaman ini kemudian kata Quraisy Shihab cukup bermasalah karena dimaknai secara negatif bahwasanya perempuan ini bagian daripada laki-laki. Atau Barsi misal, dia juga mengatakan seluruh ulama tafsir sepakat kalau kata nafs dalam surat Quran surat An-Nisa itu adalah Adam. Ada sebenarnya pemikiran yang cukup berbeda, yakni Muhammad Abduh dan juga Muhammad Al-Qasim yang mengatakan itu adalah jenis, gitu. Bukan nafs itu jenis, bukan Adam. Tapi ini sedikit sekali orang yang mengatakan seperti itu. Begitu pula Rashid Ridho dalam Al-Manarnya, ia mengatakan bahwasanya penafsiran seperti itu seperti penafsiran yang Israiliyat. Dia berasal daripada kitab-kitab terdahulu yang sering mengatakan kalau perempuan ini berasal daripada laki-laki yang berarti dia menjadi makhluk nomor 2, kira-kira begitu logikanya. Tapi kemudian kita bisa mengambil kisah atau hikmah daripada kisah-kisah ini serta pemahaman bahwasanya dari kisah-kisah istri para nabi pun nilai-nilai kesetaraan itu sudah diajarkan, dalam artian bahwasanya tidak seperti interpretasi yang sering mendiskreditkan perempuan sebagai nomor 2 dan juga seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.